Jumpa lagi dengan podcast RSU Rizky Amalia Medika. Oke, perkenalkan dulu, saya Sumi Kusnanti, staf RSU Rizky Amalia Medika. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa nih. Siapa ya? Yaitu Dr. Dinar Anini, spesialis psikiatri. Langsung saja. Halo dokter, gimana kabarnya? Hari ini kita akan bahas apa nih dok? Kita bahas tentang remaja. Oke. Remaja ini berhubungan dengan psikiatri, jadinya mungkin sekarang banyak yang kasus atau masalah remaja ini apa sih dok? Masalah pada remaja ini? Akhir-akhir ini yang banyak di remaja itu tentang kasus depresi. Jadi kasus depresi remaja semakin lama itu semakin meningkat karena memang tantangan di usia remaja itu luar biasa ya. Walaupun di semua rentang kehidupan itu memiliki tantangan masing-masing gitu. Akan tetapi di usia remaja itu kondisi mereka belum sestabil pada saat mereka sudah lebih dewasa gitu. Sementara kemampuan pengelolaan emosi mereka belum bagus. Jadi ada pergolakan yang cukup besar gitu di remaja gitu. Dengar-dengar remaja ini kan maksudnya masih labil gitu ya, emosinya. Kok bisa nih terkena depresi? Terus mereka kan juga masih belum banyak pikiran, menurut saya itu ya belum banyak pikiran. Nah kan maksudnya belum nikah, belum punya anak, ekonomi juga masih orang tua gitu ya dok. Nah, kenapa ini bisa terjadi pada remaja itu? Oke, gini Mbak Sumi, serta sahabat Ram semuanya. Jadi sebenarnya depresi itu bisa terjadi pada semua rentang usia. Kadang orang mikir remaja nggak punya pikiran apa-apa, apalagi anak-anak nggak punya pikiran, mereka cuma main aja. Padahal nggak kayak gitu. Setiap rentang usia mereka memiliki tugas perkembangan masing-masing, sahabat Ram. Jadi baik dia bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, lansia, mereka punya tugas perkembangan masing-masing. Jadi misalnya pada anak-anak, mereka cuma ditinggalin ibunya, kemudian atau dibentak sama ibunya, itu udah stresor berat bagi mereka gitu. Sementara orang dewasa nggak ngerasa itu sebagai suatu tekanan mungkin. Atau misalnya ada anak-anak sesama anak TK kemudian minjem pensil temannya nggak boleh gitu, atau sama temannya cuma diinjek sepatunya, itu udah stresor bagi anak-anak. Walaupun sebagai orang dewasa ya biasa aja gitu. Nah makanya tugas perkembangan tiap fase kehidupan itu beda-beda dan tantangan mereka juga beda-beda. Demikian juga pada remaja. Depresi itu bisa juga loh terjadi pada anak-anak, termasuk pada remaja. Jadi bisa, termasuk lansia bisa depresi nggak sih? Bisa dong. Gitu. Jadi depresi itu tidak hanya pada orang dewasa, tapi bisa pada anak-anak, bahkan pada lansia, termasuk pada remaja. Gitu. Nah ini kan kebanyakan masalah mereka ini apa sih dok? Kok bisa menimbulkan depresi itu sendiri? Kita sekarang bicara tentang depresi dulu ya Mbak Sumi dan sahabat Ram semuanya. Depresi itu sebenarnya merupakan gangguan kesehatan mental. Dia bukan tanda kelemahan, bukan lebay, bukan sesuatu yang dibuat-buat, tapi memang gangguan kesehatan. Gitu. Jadi depresi itu adalah gangguan suasana perasaan. Suasana perasaan itu sering disebut sebagai mood. Kamu moody gitu. Jadi sebenarnya mood itu suasana perasaan yang dirasakan. Mbak Sumi pernah nggak sih rasa hatinya itu kerasa kayak sedih, tapi walaupun saat bekerja ketemu sama teman-teman tuh senyum-senyum, tapi sebenarnya jauh di lubuk hati itu sedih, pernah nggak? Pernah. Nah gitu. Jadi mood itu suasana perasaan yang dirasakan oleh seseorang yang dia bertahan dalam rentang waktu lama, bukan saat ini. Misalnya hari ini kita senang, nanti sore kita sedih, itu bukan suasana perasaan. Suasana perasaan itu yang mendasari seseorang, perasaan seseorang dalam rentang waktu yang cukup lama. Jadi sekitar ritualnya mingguan gitu atau bulanan. Jadi yang suasana perasaan yang ada di dalam. Nah itu yang terganggu. Jadi merasa sedih. Jadi terutama depresi itu adalah gangguan suasana perasaan berupa rasa sedih atau rasa tidak nyaman. Itu yang pertama. Jadi ada 3 tanda depresi, Sumi. Betul. Yang pertama itu tuh tadi suasana perasaan kita tuh sedih, walaupun kita tetap
kadang ketemu sama teman tetap tersenyum. Di luar ceria, nggak tahu di dalam. Ya, nah yang paling penting itu sebenarnya dirinya Mbak Sumi. Kemudian sahabat Ram, setelah suasana perasaan yang sedih, yang kedua itu tidak berenergi atau kehilangan energi. Pernah nggak misalnya sebenarnya aktivitas harian itu biasa aja, cuma rasa itu capek banget, mau ngapa-ngapain nggak kuat, males gitu. Jadi energinya tuh kayak kesedot habis gitu. Jadi kadang orang depresi dilihat oleh orang lain kelihatannya anaknya itu malesan. Bisa jadi loh sebenarnya orang tersebut itu sebenarnya depresi, tapi kayaknya seharian cuma tiduran, rebahan, nggak mau ngerjain PR, nggak mau berangkat sekolah, kerja juga ya sekedar selesai gitu. Jadi dia nggak punya tenaga tuh. Jadi dia rasanya nggak punya energi. Yang ketiga adalah tidak bisa menikmati sesuatu yang sebelumnya dia bisa nikmati. Jadi biasanya dia tertarik dengan sesuatu, dia kehilangan minat. Misalnya dulu Mbak Sumi sukanya apa tuh? Berkebun gitu ya, misalnya suka merawat bunga anggrek gitu atau bunga mawar. Betul, misalnya. Nah, hari itu tuh dia udah malas banget, mau nyiram terserah, anggrek mau mati terserah, mau nggak dirawat juga nggak peduli. Kalau misalnya di rumah mungkin kita bisa melihat kamarnya jadi nggak dirapikan. Biasanya suka rapiin kamar, sekarang selimut, bantal, baju nggak dirapikan gitu. Atau mungkin biasanya mau rapi sisiran, dia acak-acakan, baju nggak disetrika. Jadi dia udahlah terserah, aku udah nggak bahagia lagi, nggak suka. Dulu misalnya dia sukanya dengerin musik tuh, sekarang biasa aja nggak suka. Jadi kehilangan minat terhadap sesuatu yang sebelumnya dia suka. Jadi 3 tanda depresi tadi, yang pertama adalah suasana hati yang sedih, yang kedua ya sahabat Ram itu kehilangan energi, yang ketiga kehilangan minat dan kegembiraan. Jadi 3 tandanya. Tapi ada tanda-tanda lain Mbak Sumi selain itu. Masih ada lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman udah nyimpan 1 atau 2 atau 3 dari tanda itu dan diikuti beberapa tanda lain, wah itu kayaknya harus betul harus ada. Antara lain misalnya ada merasa bersalah, dia sering merasa bersalah. Ya sahabat Ram, kalau misalnya ada sesuatu apa gitu, aduh jangan-jangan aku yang salah, aduh kayaknya salahku deh, aku tuh gak termaafkan, aku tuh gak berharga deh kayaknya aku tuh lebih rendah daripada orang lain, aku orang yang paling gak bahagia di dunia ini. Jadi ada perasaan yang merasa bersalah terus, gak termaafkan, lebih rendah dari orang lain, masa depannya itu kayaknya suram banget gitu, pokoknya yang negatif feeling kayak gitu. Yang kedua, tanda yang lain itu misalnya ada gangguan tidur gitu. Gangguan tidur misalnya jadi sulit tidur. Gangguan tidur tuh misalnya sahabat Ram, kayak misalnya kita udah mau tidur, niat tidur jam 10 gitu, tapi sampai jam 12 nggak bisa tidur, bahkan menjelang pagi baru bisa tidur. Atau bisa tidur di sore hari, jam 7 tidur, tapi begitu jam 1 kebangun nggak bisa tidur sampai pagi gitu. Atau bisa tidur tapi bangun tidur nggak nyenyak, paginya jadi lemes gitu. Kemudian tanda yang lain itu emosinya labil, jadi mudah marah bisa juga. Jadi karena tidurnya yang berkualitas sepertinya mudah marah, itu bisa juga. Ada juga gangguan konsentrasi, jadi ada gangguan tidur, gangguan konsentrasi, jadi gampang lupa sahabat Ram. Apa ya tadi ya, aduh lupa lagi, paham gitu. Jadi ngobrol sama temennya nih, misalnya Mbak Sumi operan sama temennya, kayaknya udah perhatikan jelas banget, tapi kok ternyata tadi apa ya, aduh lupa gitu, nggak bisa memproses informasi. Ada gangguan konsentrasi dan gangguan fokus. Ada lagi gangguan makan tuh, jadi makan tiba-tiba sebenarnya lapar tapi malas buat makan, nggak ada nafsu makan. Nah bisa juga, jadi sebenarnya gangguan makan dan gangguan tidur itu bisa juga nggak bisa tidur, bisa juga tidur berlebih deh, atau nggak mau makan atau makan berlebih gitu. Jadi udah makan terus, bisa juga gangguan makan atau tidur terus pagi siang malam tidur terus, bisa jadi itu juga gangguan tidur, tanda depresi juga. Terus kemudian ada juga sahabat Ram yang rasanya itu ingin menyakiti diri sendiri tuh. Itu sudah makin parah. Betul. Jadi misalnya rasanya saking sedihnya, kok aku jadi ingin jambak rambut ya, aku nggak berharga banget sih, aku tuh konyol banget sih gitu. Jadi rambut dijambak atau dipukul atau dijedotin ke tembok gitu. Atau
bisa juga dengan benda tajam nusuk-nusuk gitu ya, itu bisa juga tuh, jadi menyakiti keinginan, menyakiti diri sendiri. Atau bisa juga mengabaikan diri sendiri, udahlah terserah, aku nggak mau makan, aku udah nggak peduli lagi, mending nggak usah ada, jadi aku capek hidup. Nah ini yang paling waspada dari depresi, Mbak Sumi dan sahabat Ram semua, ada keinginan untuk mengakhiri hidup. Jadi sebenarnya bukan ingin meninggal dunia, bukan, tapi aku udah capek banget ya hidup, aku udah gak kuat gitu. Jadi ya udah deh, hidupnya udahan aja, kayaknya lebih enak gitu. Jadi kalau sampai ada tanda itu tuh harus benar-benar cari pertolongan ke profesional gitu. Wah, banyak sekali ya dok tanda-tandanya. Nah itu kalau di pasar satu nanti banyak juga ya. Betul. Nah itu nanti kalau kita itu kan tadi kalau yang kelihatan mungkin akhir tadi apa ingin mengakhiri hidupnya. Nah tapi kalau yang sebelum-sebelumnya kan masih dipendam ya dok. Nah itu gimana kita melihatnya? Nanti yang tadi seperti malas-malasan itu kan dikiranya cuma malas biasa, tapi kan siapa tahu itu depresi itu tadi. Betul. Nah kita itu harus melihat dari mana maksudnya waktunya, atau kalau cuma sekali dua kali apakah itu masih udah disebut depresi atau betul, bagus banget. Jadi sahabat Ram semuanya, tanda-tanda tadi pertama memang ada 3 tadi tanda utama ya. Jadi kayak tadi suasana hati yang sedih, kemudian kehilangan minat dan kehilangan kegembiraan serta kehilangan energi. Itu berlangsung paling tidak selama 2 minggu, Mbak Sumi dan sahabat Ram semuanya. Jadi kok terus menerus selama 2 minggu, kemudian menimbulkan gangguan, itu yang disebut depresi. Kalau cuma sehari, misalnya aku capek banget ya, aku malas dengan apa-apain, ternyata karena kelelahan ya bukan depresi. Apalagi kalau suasana hatinya memang kemudian membaik kembali. Gitu. Tapi kalau itu berlangsung selama 2 minggu, ya itu yang disebut depresi. Tapi kalau misalnya gejalanya itu parah banget, misalnya sampai benar-benar merasa sedih, nggak mau makan, gangguan tidur, ingin nyakitin diri sendiri, walaupun belum 2 minggu, misalnya baru 5 hari ya jangan nunggu 2 minggu gitu, nanti takutnya makin parah. Kalau memang yakin banget, jelas banget, wah ini kayaknya bukan dia yang biasanya deh, jadi ya nggak usah nunggu 2 minggu deh gitu. Tapi kalau kita masih ragu-ragu, iya nggak ini, nggak ini, deh kita amatin dulu 2 minggu. Nah 2 minggu nggak ada perbaikan, cari pertolongan. Tapi kalau itu tadi, kalau ternyata udah membahayakan diri sendiri, kita ngeliat teman kita udah yang jedotin kepala, dia nggak mau mandi, ya jangan dulu juga gitu. Itu kan terjadi pada remaja ya dok. Nah kan remaja biasanya diawasi oleh orang tuanya nih. Betul. Nah terus kita sebagai orang tua itu harus gimana? Kan mencari pertolongan. Nah kan banyak nih orang tua yang mungkin kerja atau apa itu ditinggal kerja gitu, jadinya mungkin terlambat, bisa dibilang terlambat gitu ya pertolongannya, itu nanti gimana? Jadi gini Mbak Sumi, memang penting banget untuk kita itu deteksi dini atau aware terhadap diri kita ataupun orang-orang terdekat kita. Itu bagus banget pertanyaannya. Jadi depresi sendiri kayak tadi yang Mbak Sumi biar nggak terlambat gimana sih? Jadi depresi sendiri itu terdiri dari 3 tahap ini. Ada yang depresi ringan, ada yang sedang, ada juga yang berat. Nah bedanya itu depresi ringan itu ciri mudahnya nih Mbak Sumi dan sahabat Ram semua. Ciri mudahnya itu kalau depresi ringan itu seseorang masih bisa beraktivitas seperti biasa. Jadi kayak misalnya masih tetap bisa kerja di sini, bisa kerja bisa berangkat sekolah, bisa kerja di mana-mana. Tapi sebenarnya dia itu sedih gitu. Itu kan nggak enak banget ya. Yang bisa ngerasain pada depresi sedang itu biasanya dia sendiri. Orang lain belum tahu. Tapi dia ngerasa, aku kok sedih ya, aku rasanya malas banget sih berangkat kerja, aku malas banget sih ngerjain tugas, aku kok rasanya merasa orang yang paling sedih-sedihnya ya, aku merasa bersalah. Jadi yang ngerasain dirinya sendiri, tapi pekerjaan, aktivitas sehari-hari itu masih bisa terlaksana dengan baik, walaupun dia harus effort banget gitu, harus memaksakan diri. Udah sebenarnya malas banget, tapi udah deh, pokoknya berangkat deh. Jadi biasanya masih tidak terdeteksi, tapi yang bisa deteksi dia sendiri itu yang ringan. Jadi mungkin di sekitar kita banyak sih yang ringan-ringan ini ya, tapi dia masih bisa terus survive gitu ya. Dan biasanya nanti akan menghilang saat dengan sendirinya kalau misalnya menemukan teman lingkungan yang support, kemudian dia bisa berhasil mengatasi tekanan dengan baik, kemudian ada hal-hal yang mendukung penyembuhannya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya berlanjut nih Mbak Sumi dan sahabat Ram semua, yang kedua itu sudah benar-benar mengganggu kegiatan
kegiatan, misalnya kegiatan keseharian seperti pekerjaan, sekolah, itu tuh sudah, kalau anak sekolah itu sudah prestasinya mulai menurun, malas ngerjain PR, kadang-kadang rasanya jadi bolos atau sakit, tiba-tiba sakit perut, nggak berangkat sekolah gitu. Nah itu udah mulai ada gangguan nih. Tapi betul sudah kelihatan prestasi belajar menurun, prestasi kinerja menurun, hubungan dengan seseorang juga sudah nggak ada nggak nyaman gitu. Tapi aktivitas keseharian, makan, mandi, rawat diri, pakai kegiatan sehari-hari itu masih bisa. Kalau yang berat biasanya sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, bukan hanya aktivitas pekerjaan atau aktivitas dengan lingkungan sosial. Jadi kayak misalnya sudah malas keluar rumah, kemudian sudah malas mau mandi juga malas, mau potong kuku juga malas, pokoknya udah yang menarik diri dan bahkan ada pikiran-pikiran untuk mengabaikan diri atau menyakiti diri sendiri.